الصلاة والسلام عليك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pemirsa, kita berjumpa kembali dalam kajian tafsir Jalalain. Kali ini kita akan membahas surat Al-Baqarah ayat ke-61. Mari dalam kita mempelajari tafsir ini, dalam kita thalabul ilmi, dalam kita tadabbur Al-Quran ini, betul-betul kita niati menjalankan perintah Allah, mengikuti tuntunan beliau Rasulullah SAW, dengan senantiasa menyadari bahwa semua ini tak lepas dari pertolongan dan taufik kita ya Allah Subhanahu wa taala serta jasa dari beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, mudah-mudahan kajian kita kali ini betul-betul membuahkan ilmu yang manfaat masalah fitni wa dunya wal akhirah. Namun seperti biasa, sebelum kita menuju ke pembahasan, terlebih dahulu mari kita maknai tafsir Jalalain surat Al-Baqarah ayat ke-61 dengan makna Jawa. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qultum lan ing dalem nalikane ngucap sira kabeh ya Musa lan nasbiru ala tu'amin wahid ing pengucap ya Musa lan nasbiru ala tu'amin wahid. Ya Musa he Musa lan nasbiru ora bisa sabar kita ala tu'amin ing atase panganan aina ing tegese warna wahidin kang siji. Wa wa utawi ta'am iku almanu panganan kang kaya mati wasal lan iwak manuk kang lemu. Fad'u mongko ndonga sira lana keduwe kita rebaka ing pangeran ira yukhrij mongko ngetokake sapa reb lana keduwe kita sayan ing suwi-wiji mimma saking perkara tumbi tukang nyukulake ing ma'ap al ardu bumi min lil bayani utawi min iku lil bayani krana faidah bayan min bakliha bayane saking janganane arat wa kisah ihalan timun kisah arat wa fumiha lan gandumi arat khintatiha tegese gandumi arat wa adasiha lan kacang adase arat wa baswaliha lan berambangi arat qala ngendika lahum kedue Bani Israil sapa Musa Nabi Musa atas tabdiluna apa to aweh ganti sira alladzi ing rizki huwa kang utawi alladzi iku adna luweh asor akhasu tegese luweh asor billadzi kelawan rizki huwa kang utawi alladzi iku khairun luweh bagus asrafu tegese luweh mulya ay tak khuduna tegese apa to ngalap sira ing alladzi huwa adna batalahu kelawan dadi gantine alladzi huwa khair wal hamzatu utawi hamzah iku lil ingkari krana faidah ingkar fa apa mongko nyegah sapa Bani Israil ayarjiu ing yen to bali sapa Bani Israil fada'a mongko ndonga sapa Musa Allah ing Allah taala halim mahlur sapa Allah faqala taala mongko dawuh sapa Allah taala ihbitu ing dawuh ihbitu temuruna sira angzilu tegese padha temuruna sira misron ing kutha minal amsari saking pira-pira kutha fa inna lakum mongko iku tetep kedue sira kabeh fi ing dalem misron ma ana barang saatum kang nyuwun sapa sira ing ma minan nabati saking pira-pira cecukulan wa duribat lan den tibaake cuwilat tegese den dadekake alihi ing atase Bani Israil apa adzilatu ino adzulu tegese ino dohir wal hawanu lan ino batin wal maskanatu lan sifat miskin ay atarul fakri tegese labete fakir minasukune saking anteng wal khisi lan ino fahiya utawi maskanah iku lazimatun tetep lahum iku lazimatun kang tetep lahum kete Bani Israil wa ing kanu sajan ana sapa Bani Israil iku agniya wong-wong kang sugih nuju matirhami kelawan kaya oleh tetepe dirham al-madrubi kang den cetak di sikatihi maring cetakane dirham wa ba'u lan bali sapa Bani Israil raja'an wa tegese bali sapa Bani Israil bi ghadabin kelawan bendu minallahi saking Allah dzalika utawi mengkono-mengkono dzarb wal ghadab ai dzarb tegese dadekake ina wal ghadab lan nampa bendu iku bi annahum kelawan setuhune Bani Israil bisa babi annahum tegese kelawan sebab setuhune Bani Israil iku kanu ana sapa Bani Israil iku yakfuruna padha kafir sapa Bani Israil bi ayati lahi kelawan pira-pira ayat Allah wa yaqtuluna lan padha mateni sapa Bani Israil annabiyina ing pira-pira nabi
Ka Zakaria kaya Nabi Zakaria wa Yahya lan Nabi Yahya bi ghairil haqqi kelawan tanpa hak. Dzulman tegese kelawan nganiaya. Dzalika utawi mengkono dharab wal ghadab iku bima sebab barang asau kang duraka sapa Bani Israil. Wa kanu lan ana sapa Bani Israil iku yang taduna ngliwati wates sapa Bani Israil. Ya tajawazuna tegese ngliwati sapa Bani Israil al hadda ing wates fil ma'asyi ing dalem pira-pira maksiat. Wa qarara hulan baleni sapa Allah ing dzalika litakiti krana kalam taukid. Wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qultum, dan ingatlah ketika kamu semua berkata. Kamu semuanya ini maksudnya adalah kaum Bani Israel. Ya Musa la nasbiru ala tu'amin ay naw'in wahid. Mereka berkata, wahai Musa, kami tidak bisa tahan dengan satu jenis makanan saja. Wawal mannu wassalwa, yang dimaksud makan di sini adalah manna dan salwa. Ya, jadi seperti yang kita ketahui, kaum Bani Israel itu ketika mereka terjebak di gurun teh, ya, mereka Allah Subhanahu wa taala beri nikmat ya, dengan dikirimkan manna dan salwa hingga mereka tidak usah repot-repot mencari makanan, mereka sudah Allah berikan manna dan salwa. Akan tetapi ternyata ini tidak mereka syukuri, mereka malah mengeluh bahwa mereka tidak bisa tahan dengan hanya makan satu jenis makanan saja. Fad'u lana rabbaka yukhrij lana syai'an mimma tumbitul ardu. Maka mohonkanlah untuk kami kepada Tuhanmu agar Dia mengeluarkan bagi kami sesuatu dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi. Min lil bayan baqliha, yakni berupa sayur-mayurnya. Wa kisaiha, dan kisahnya. Kisah itu kalau di Al-Quran terjemah biasanya diterjemah dengan mentimun ya. Tapi kalau saya lihat di kamus Mu'jam itu kisah itu adalah nabatun min fasilatil qara'iyat, tumbuh-tumbuhan dari keluarga labu, syabihun bil khiyar, menyerupai atau mirip dengan timun. Lakinnahu atwalu minhu, akan tapi kisah ini lebih panjang daripada mentimun. Dan kalau mentimun itu ujungnya lancip, kisah ini ujungnya lebih kalau mentimun itu ujungnya tumpul, kalau kisah ini biasanya ujungnya lebih lancip. Yurabu fil maghribi bil fakus, di daerah Maghrib atau Maroko sana dikenal dengan fakus. Fakus itu ya labu ya, untuk lebih jelasnya bisa dilihat di Google. Wa fumiya khintatiha, dan gandumnya, wa adasiha, dan kacang adasnya, wa basoliha, dan bawang merahnya. Ya, jadi mereka sudah bosan dengan manna dan salwa, mereka menginginkan sayur mayur, kisah, gandum, kacang adas, dan bawang merah. Qala lahum Musa, berkata Nabi Musa kepada mereka, atastabdiluna alladhi huwa adna akhasu billadhi huwa khair asrafu wa ta'khudunahu badalahu. Apakah kalian mau mengambil sesuatu yang lebih rendah atau lebih jelek sebagai pengganti dari yang lebih baik atau lebih utama? Wal hamzatu lil ingkar. Jadi pertanyaan di sini adalah penolakan ya. Ini kalimatnya pertanyaan tapi sebenarnya adalah maksud Nabi Musa adalah menolak permintaan mereka untuk berdoa. Ya, di sini kita bisa ambil pelajaran ya, bahwa nafsu manusia itu memang selalu mengajak pada memilih yang lebih buruk. Bisa kita lihat di kehidupan sekarang, betapa banyaknya yang Allah halalkan, akan tetapi ternyata manusia banyak yang lebih memilih yang sedikit yang diharamkan. Misalkan jika kita meminta orang untuk memilih antara daging sapi dan daging babi, ya sebagian orang ada yang lebih memilih daging babi ya, padahal dari segi kesehatan ya daging sapi jauh lebih menyehatkan daripada daging babi. Namun masih ada juga orang yang lebih memilih daging babi. Atau misalkan susu jahe dengan khamr ya. Ya, ternyata ada juga orang yang lebih memilih khamr ya, walaupun dari segi kesehatan, dari segi kualitas tetap khamr itu jauh di bawah susu jahe ya, lebih menyehatkan susu jahe dan lebih nikmat. Tapi ternyata juga banyak orang yang lebih memilih khamr.
Atau bahkan kalau disuruh memilih antara sate ayam dan rokok ya, ternyata juga banyak orang yang lebih memilih rokok. Padahal rokok itu ya lebih rendah dari segi kesehatan manusia. Ya ini adalah nafsu ya, nafsu yang memang Allah berikan kepada manusia, yang memang lebih cenderung kepada hal-hal yang lebih rendah atau lebih buruk. Ya ini sebagai ujian bagi manusia, apakah manusia nanti bisa berjuang melawan hawa nafsunya atau hanya mengikuti hawa nafsunya saja. Lalu fa'abaw ayarji'u fata Allah Ta'ala. Tetapi mereka tidak mau menarik permintaan itu. Mereka tetap ngeyel agar didoakan. Hingga Nabi Musa pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqala ta'ala, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman sebagai jawaban dari doa Nabi Musa. Ihbitu anzilu misra minal amsari fa inna lakum fihi ma sa'altum min nabati. Turunlah kamu atau pergilah kamu ke salah satu kota di antara kota-kota itu. Pastilah kamu akan memperoleh di sana apa yang kamu minta, yakni dari tumbuh-tumbuhan yang kamu minta itu. Wa duribat ju'lat 'alaihim dzillatu ad-dul wal hawan wal maskanatu ayatul fakiri minas sukuni wal khizi. Lalu ditimpakanlah, dijadikanlah atas mereka kenistaan atau kehinaan lahir dan kenistaan batin dan kemiskinan. Yang dimaksud kemiskinan di sini adalah efek dari kemiskinan berupa sikap statis dan rendah diri. Faya lazimatan lahum wa in kanu aghniya luzumat dirhami al-madrubi li sikatiha. Hal ini menjadi kelaziman bagi mereka. Walaupun mereka kaya, tak ubahnya mereka itu adalah seperti mata uang yang selalu menurut dan tidak lepas dari bentuk cetakannya. Jadi uang itu ketika dicetak, dia akan mengikuti cetakannya, bentuknya akan mengikuti cetakannya. Begitu juga orang-orang Bani Israel itu ya, mereka itu memang cetakannya sudah miskin, mental mereka itu mental orang miskin. Walaupun secara lahiriah mereka terlihat kaya, mereka terlihat banyak uang, tetapi mental mereka tetap mental miskin. Mereka senantiasa merasa kurang dan kurang dengan apa yang mereka miliki, tidak pernah mereka merasa puas. Hatinya senantiasa masih ingin lebih dan lebih lagi. Wa ba'u raja'u bi ghadabin minallah, dan kembalilah mereka membawa kemurkaan dari Allah. Dzalika ayatu wal ghadabu annahum ay bisababi annahum kanu yakfuruna bi ayatillah. Demikian itu, yakni mendapatkan kehinaan dan kemurkaan Allah itu disebabkan mereka mengingkari ayat-ayat Allah. Jadi kaum Bani Israel itu mereka seringkali melihat mukjizat Nabi Musa, namun tetap saja mereka kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yaqtuluna nabiyina ka Zakaria wa Yahya bi ghairil haqqi aydzulman. Dan mereka membunuh para nabi sebagaimana contoh mereka membunuh Nabi Zakaria dan Nabi Yahya. Ya, kisahnya akan kita kisahkan di tempatnya nanti insyaallah. Mereka membunuh tanpa hak, artinya membunuh secara zalim. Ya, jadi orang-orang Bani Israel ini mereka tidak segan-segan membunuh para nabi yang tidak cocok dengan pemikiran mereka. Pernah saya membaca sebuah hadis riwayat Imam Ahmad. Di sana dikatakan bahwa orang yang paling berat siksanya nanti di hari kiamat, nanti diantaranya adalah orang yang dibunuh oleh nabi atau orang yang membunuh para nabi. Itu adalah termasuk orang yang paling berat siksaannya. Dan dari sini mungkin ada yang bertanya, kok bisa nabi dibunuh ya? Kenapa? Apakah mereka tidak diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala? Dalam hal ini Imam Ibnu Abbas berkata, ketika ada seorang nabi yang terbunuh, itu berarti memang Allah Subhanahu wa taala tidak memerintahkan nabi tersebut untuk berperang. Jika ada nabi yang Allah perintahkan untuk berperang, pasti Allah akan memberikan pertolongan kepada nabi tersebut. Jadi jelas kalau ada nabi yang terbunuh itu ya, bukan karena mereka tidak ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, memang karena memang mereka tidak diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berperang, dan itu malah menjadi kemuliaan bagi mereka karena mereka mendapatkan mati sebagai mati syahid, sebagaimana para sahabat Nabi yang mendapatkan mati syahid.
Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun yatajawazuna al-hadda fil ma'asi. Demikian itu terjadi karena mereka selalu berbuat kedurhakaan dan karena mereka melanggar batas, artinya batas-batas peraturan hingga jatuh ke dalam maksiat. Wa qararahu bil ta'kid, kalimat dzalika diulang-ulang untuk faidah taukid atau memperkuat kalam. Ya, demikianlah pemirsa tafsir Jalalain kali ini. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya dari kajian kali ini. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam asyafa wa tarbiyah min al-ghawat radhiyallahu an nadrah wal barakah wal karamah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون صدق الله العظيم.